Ayo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Wa yamna'uka an ghibatil muslimin amrun law tafakkarta fihi wa huwa an tanzura fi nafsika hal fika aibun zahirun aw batin wa hal anta muqarifu ma'siyatan sirran aw jahran fa idza arafta dhalik Muqarifu ma'siyatin ya. وهل أنت مقارف معصية سرا أو جهرا فإذا عرفت ذلك من نفسك فاعلم أن عجزه عن التنازع عما نسبته إليه كعجزك وعذره كعذرك وكما تكره أن تفتدي وعذره كعذرك. Naam. Terus وكما تكره أن تفتضح وتذكر عيوبك وكما تكره أن تفضح وتذكر عيوبك فهو أيضا يكره عيوبك وكما تكره أن تفتضح وتذكر عيوبك فهو أيضا يكره فإن سترته ستر الله عليك عيوبك وإن فضحته سلط الله عليك ألسنة حدادا يمسكون عرضك في الدنيا ثم يفضحك الله في الآخرة على رؤوس الخلائق يوم القيامة. Terus وإن نظرت إلى ظاهرك وباطنك فلم تطلع فيهما على عيب ونقص في دين ولا دنيا فاعلم أن جهلك بعيوب نفسك أكبر أنواع الحماقة ولا عيب أعظم من الحمق ولو أراد الله بك خيرا لبصرك بعيوب نفسك فرؤيتك نفسك بعين الرضا غاية غباوتك وجهلك ثم إن كنت صادقا في ظنك فاشكر الله تعالى عليه ولا تفسده بثلب الناس وتمدمد بأعراضهم فإن ذلك من أعظم العيوب. الرابع المراء والجدال والمناقشة الناس في الكلام فذلك فيه إذعان المخاطب وتجهيل له وطعن فيه وفيه ثناء على النفس وتزكية لها بمزيد الفتنة والعلم بمزيد الفطانة والعلم. Di situ apa? Bimazidil fatanah apa? Fatanah ya. Di sini fitanah. Nah, terus Summa huwa mushawwashun lil 'aish فإنك لا تماري سفيها إلا ويؤذيك ولا تماري حليما إلا ويقليك ويحكد عليك فقد قال صلى الله عليه وسلم من ترك المراء وهو مبتل بنى الله له بيتا في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة ولا ينبغي أن يخدعك الشيطان ويقول لك أظهر الحق ولا تداهن فيه فإن الشيطان أبدا يستجر الحمق إلى شر في معرض الخير فلا تكن ضحكة للشيطان فيسخر منك فإظهار الحق حسن مع من يقبله منك وذلك بطريق النصيحة في الخفية la bitariqil mumarah. Bismillah, kurang sedikit, ayo. Walin nasihati sifatun wa hay'ah wa yahtaju fiha ila talattufi wa illa sarat fadhihah wa kana fasaduha aktsara min salahiha wa man khalata mutafaqqihatal asr ghalaba ala tabi'ihi al-mira'a wal jidala wa asura alaihi
al-mira'u wal jidalu wa asura alaihi samtu id alqa ilaihi ulama usu'i anna dhalika wal fadlu wal qudratu alal muhajab alal wal qudrata alal mujahadati wal munaqashati wal qudrata alal muhajati wal munaqashati walladhi yamtadihu bih fafirra minhum firaraka minal asad wa alam annal mira'a sababul makti indallahi wa indal khalq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Nawaina ta'limu ta'allum wal ifadah wa istifadah wa nafa' wal intifa' wal hasa ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tiladatan ilal huda ibtika wajihi wa qurbi ridha subhanahu wa ta'ala. Qala musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi bi darain amin amin ya rabbal alamin radhiyallahu ankum min anqar radhiyallahu an. Wa yamna'uka an ghibatil muslimina amrun law tafakkarta fihi wa huwa an tandura fi nafsika hal fika aibun zahirun aw batin wal anta muqarifu ma'siyatin sirran aw jahran fa idza arafta dhalika min nafsika fa'alam anna ajzahu anit tanazzuhi amma nisbatuhu ilaihi ka'adzika wa udrahu ka'udrika. Naam. Masih meneruskan tentang pembahasan daripada kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi bidaraini amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan kemarin mengenai ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah yaitu menyebutkan aib saudara kita yang seandainya dia mendengarkan hal tersebut dia pasti akan benci, nggak senang. Membongkar aib seseorang, seandainya orang tersebut mendengarkan benci, lah itu namanya ghibah, walaupun sesuai dengan kenyataan. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan namanya fitnah, lebih besar lagi. Nah, dan kemarin juga Al-Imam Al-Ghazali beliau sudah menerangkan hati-hati terhadap ada istilahnya apa? Kemarin qurra'ul mura'in, ya. Apa qurra'ul mura'in itu? Itu adalah dia menyebutkan kekurangan, kelemahan, aib saudaranya, tapi dibungkus dengan seakan-akan itu adalah niatan baik dari dirinya. Berarti berupa doa lah, berupa keprihatinan lah, berupa perhatian lah, tapi ternyata intinya ujungnya adalah membongkar aib. Pertanyaannya coba aja lihat, ini kira-kira orang yang lagi kamu omongin ini dia seneng atau tersinggung atau marah? Kalau marah ya namanya itu tadi apa tadi? Qurra'ul mura'in, ya. Masya Allah. Lalu Al-Imam Al-Ghazali beliau menambahkan, bagaimana kita bisa menyembuhkan dari penyakit ghibah ini? Sulit ya ghibah ini ya. Ghibah ini duduk gitu tahu-tahu tersandung kita begitu. Berarti ngomong gitu tahu-tahu
ada ghibahnya. Gampang sekali untuk terkena ghibah ini. Maka bagaimana kira-kira obatnya? Kira-kira apa yang bisa mencegah kita untuk melakukan ghibah ini? Nah, dikasih resep oleh Imam Ghazali, ya. Wa yamna'uka an ghib, wa yamna'uka, dan bisa mencegah kepada kamu an ghibatil muslimina, dari menggibah, apa namanya itu? Ghibah itu apa? Menggunjing. Dari menggunjing orang-orang muslim, apa yang bisa mencegah? Amrun, yaitu perkara. Lau tafakkarta fihi, seandainya kamu mau merenung, mau berpikir, ya, pasti kamu akan bisa tercegah dari perkara. Nah, ada perkara, kalau kamu mau memikirkan, kamu tidak jadi ghibah. Nah, apa itu? Wahwa, itu adalah antandura fi nafsika, kamu melihat di dalam diri kamu. Hal fika aibun, apakah kamu punya kekurangan, punya celah, punya kesalahan, punya aib? Apakah kamu punya aib? Dhahirun au batinun, baik itu aib yang kelihatan atau aib yang kamu sembunyikan, yang tidak tampak. Kamu punya kesalahan enggak? Nah, pikirlah, saya punya kesalahan apa enggak ya? Nah, baik yang kelihatan atau yang disembunyikan, baik orang tahu ataupun orang tidak tahu. Wahal anta, dan ataukah kamu itu muqarifu maksiatin, kamu itu pelaku maksiat. Muqarif itu adalah fa'il, pelaku, sesuatu yang mengerjakan, seseorang yang mengerjakan. Dan apakah kamu itu pelaku kemaksiatan sirron au jahron, secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan? Kamu itu pernah maksiat enggak? Pernah maksiat? Nah, pikirkan. Iya ya, pernah maksiat ya. Pernah maksiat pasti, baik terang-terangan ataupun disembunyikan. Faida arafta, kalau kamu tahu dalika, terhadap hal tersebut, yaitu aib-aib atau maksiat-maksiat tersebut, kamu sudah tahu bahwasanya kamu punya maksiat dan kamu punya aib. Min nafsika, kamu tahu ada dalam diri kamu maksiat dan kekurangan. Fa'lam, maka ketahuilah, anna adzahu, sesungguhnya kelemahan orang tersebut, orang yang kamu gibai itu, anit tanazzuhi, dari membersihkan diri atau menjauhi, amma nisbatuhu ilaih, terhadap sesuatu yang lagi melekat pada dirinya. Ini kan ceritanya kan kita lagi, ya, bahas seseorang. Kenapa sih dia? Wah, dia itu kebiasaannya begini dan begitu, betul ya? Nah, kita lagi bahas seperti itu. Ketahuilah bahwasanya orang tersebut tidak bisa bersih, tidak bisa menghindar dari kekurangan-kekurangan. Itu sama persis ka'ajzika, itu sama persis seperti kelemahan kamu. Kamu juga ternyata tidak bisa membersihkan diri dari kemaksiatan dan aib-aib kamu, ya kan? Wa udrahu, dan sesungguhnya alasan dia, kan setiap orang yang melakukan kesalahan itu punya alasan, ya pasti. Orang yang mencuri punya alasan, orang yang berbohong punya alasan, orang yang berzina, orang yang korupsi, orang yang menyakiti, mendolimi, orang yang membunuh dan lain. Mereka itu masing-masing punya alasan. Mereka itu masing-masing punya alasan. Nah, dan ketahuilah bahwasanya alasan dia itu seperti kaudrika, seperti alasan kamu. Kamu kalau melakukan kemaksiatan pasti banyak alasan, betul ya? Alasan inilah, alasan itulah, ya.
masih tidak bisa begini, tidak bisa begitu, karena keadaan ini, karena keadaan itu, sama persis. Wa kama takrahu antuf tadaha, dan sebagaimana kamu benci kalau kesalahan kamu itu dibuka, wa tudqara uyubuka, dan juga aib-aib kamu itu disebutkan, fahuwa aidan yakrahuhu, dia sama, orang tersebut juga benci kalau aib dan kesalahannya itu dibuka dan disebutkan. Fa'in satartahu, apabila kamu menutupi aib-aib dan kesalahan orang tersebut, satarallahu alaika uyubaka, maka Allah akan menutup kepada kamu aib-aib kamu. Wa in fadhahtahu, dan apabila kamu buka, kamu bongkar aib-aibnya dia, sallallahu alaika, maka Allah akan menguasakan kepada kamu alsinatan hidadan, lidah-lidah, mulut-mulut, lisan-lisan yang tajam, yamzakuna aradoka, yang akan mencabik-cabik terhadap kehormatan kamu. Fid dunya, di dunia ini. Kamu tahu bahwasanya dia kalau dengarkan itu dia akan benci, sebagaimana kamu juga benci kalau aib kamu dibongkar-bongkar. Betul? Kalau kamu tutup aibnya dia, maka aib kamu akan ditutup oleh Allah. Tapi kalau kamu bongkar, Allah akan menguasakan lisan-lisan sebentar lagi membongkar aib-aib kamu. Lisan yang tajam, ya, lisan yang tajam akan membongkar aib kamu di dunia. Tsumma yafdhahukallahu fil akhirati, kemudian Allah akan membongkar aib-aib kamu di akhirat, ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah, di hadapan kepala para makhluk. Di hadapan para makhluk akan ditampakkan kesalahan-kesalahan kamu di hari kiamat. Oh, menakutkan ya. Introspeksi, kita ini punya enggak kira-kira sesuatu kalau dibongkar di hadapan orang kita malu? Punya? Apa semua yang kita lakukan ini sudah baik? Ada enggak kira-kira pekerjaan kalau dibongkar di hadapan orang kita akan malu? Ada? Ada ya? Maka kalau ada, sebagaimana kamu malu, kamu benci sesuatu yang jelek itu dibongkar di hadapan orang, maka kamu juga harus tidak mau, kamu harus benci untuk membongkar aib orang. Kalau kamu bongkar aib orang, Allah akan menguasakan, ya, lisan-lisan yang tajam yang akan mengkoyak-koyak terhadap kehormatan kamu, dibongkar kejelekan-kejelekan kamu. Alhamdulillah, itu di dunia kelihatan semua aib-aib kamu. Alhamdulillah. Belum lagi nanti kalau di akhirat akan dibongkar kesalahan-kesalahan kamu, aib-aib kamu, dosa-dosa kamu, maksiat-maksiat kamu, kejelekan-kejelekan kamu di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat. Ini loh aibnya begini, ini aibnya, ini dibongkar semuanya. Kenapa? Karena dia membongkar aibnya saudaranya. Alhamdulillah min dzalik ya, masya Allah. Fa in nadarta, apabila kamu melihat ila dhahirika, kepada dhahir kamu, sesuatu yang tampak pada diri kamu, wa batinika, dan yang tidak tampak pada diri kamu, falam tattali, ternyata kamu tidak kelihatan, fihima, dalam dhahir batin kamu, ala aibin, atas suatu aib,
saya cari aib saya itu nggak ketemu. Kayaknya kok tidak ada kesalahan sih, tidak ada kekurangan, sempurna 100%. Au naksin, tidak menemukan kekurangan, tidak ada yang kurang, semuanya baik pada diri saya ini, gitu. Fidinin, di dalam agama, wala dunyan, dan juga dalam urusan dunia. Saya introspeksi, saya koreksi, tidak ketemu. Saya ini tidak punya kekurangan, saya itu tidak punya kesalahan, tidak ada, bersih sama sekali. Pokoknya perfect, 100%, begitu. Maka bagaimana? Fa'lam, maka ketahuilah, anna jahlaka, sesungguhnya kebodohan kamu, ketidaktahuan kamu, bi'uyubi nafsika, terhadap aib-aib diri kamu, itu adalah agbahu, itu lebih jelek. Itu agbahu anwa'il hamaqati, lebih jeleknya macam-macam kebodohan. Di antara banyak kebodohan, yang paling jelek adalah kebodohan atau ketidaktahuan terhadap aib diri sendiri. Begitu. Wala aiba a'dhamu minal hamki, dan tidaklah ada aib yang lebih besar daripada kebodohan. Kesalahan yang paling besar itu adalah kebodohan. Kekurangan yang paling besar itu adalah kebodohan, ketidaktahuan. Ternyata ketidaktahuan atau kebodohan yang paling besar adalah kebodohan, ketidaktahuan terhadap kekurangan diri sendiri. Masya Allah. Walau aradallahu bika, seandainya Allah menginginkan kepada kamu khairan, kepada kebaikan, la basaraka, pasti Allah akan memperlihatkan kepada kamu bi'uyubi nafsika, terhadap jangan di depan sini. La basaraka, niscaya Allah akan membuka kepada kamu, memperlihatkan kepada kamu bi'uyubi nafsika, dengan aib-aib dirimu. Faru'yatuka, maka melihatnya diri kamu, nafsaka, terhadap diri kamu, kamu melihat diri kamu bi'aini ridho, dengan pandangan yang penuh kepuasan, dengan pandangan yang penuh keridhaan, ya, melihat kepada dirinya itu penuh dengan kesempurnaan, tidak ada aibnya sama sekali. Itu adalah ghayatu gobawatika, itu adalah puncak dari dungunya kamu. Oh, bawah itu dungu, ya, itu lebih sedikit gila itu, berarti bodoh, ya. Terus di atasnya itu ada dungu. Nah, dungu nanti naik sedikit lagi itu menjadi idiot sudah, gila sudah. Nah, berarti ini puncak daripada kedunguan kamu. Ini kalau diterus-teruskan idiot jadinya. Begitu. Maka melihatnya kamu terhadap diri kamu dengan pandangan penuh keridhaan, dengan pandangan penuh dengan kepuasan, itu adalah puncak kedunguan kamu. Wajah lika, puncak kebodohan kamu. Gitu. Masya Allah, ya, jelas ya. Nah, jadi itu dia obatnya. Kalau ada orang punya kesalahan, pasti orang tersebut punya alasan kenapa kalau dia melakukan kesalahannya itu. Apakah kebujuk setan, ataukah kebujuk nafsu, ataukah kebujuk keadaan, dan lain sebagainya. Nah, pasti dia melakukan itu ada sebabnya. Pertanyaannya, kamu juga ada enggak kesalahan? Ada. Kamu melakukan kesalahan itu ada sebabnya enggak?
Oh, ada alasannya enggak? Ada alasannya. Kita kan cari-cari alasannya biasanya. Melakukan begini karena begitu. Ya, kegoda, kepepet, terjebak, tertipu, tergelincir, dan seterusnya lah. Kita punya alasan. Pertanyaannya, ketika kita punya alasan tetap dibongkar aib kita, benci enggak? Marah enggak? Apa seneng? Enggak mungkin seneng. Begitu juga orang melakukan kesalahan, mereka punya alasan. Kalau dibongkar, mereka akan benci. Dan kalau kita tutup aib-aib mereka, kita tidak bahas, maka Allah akan menutup aib-aib kita. Dan kalau kita bongkar aib mereka, kita bahas aib mereka, maka Allah akan mempersiapkan lisan-lisan yang siap mengoyak-ngoyak, lisan yang tajam yang siap mengoyak-ngoyak kehormatan kita, dibongkar kesalahan-kesalahan kita. Itu di dunia, belum di akhirat. Di akhirat, di hadapan para makhluk, tampakkan semuanya kesalahan-kesalahan kita. Naudzubillah min dzalik ya. Masya Allah, menakutkan. Maka jauhi ghibah. Kalau lupa bagaimana? Kalau terjerumus bagaimana? Saling mengingatkan, ingatkan, ya. Tapi itu tahu loh, kadang-kadang lupa. Berarti kalau orang lupa diingatkan, dia akan sadar. Nah, tapi kalau diingatkan ternyata tidak mau, bagaimana? Tinggal, kamu jangan duduk di situ, karena kamu bersekutu, kerjasama. Berarti kamu satu kelompokan dengan dia. Tinggalkan, begitu. Ya, jangan mau untuk ghibah, jangan mau. Karena kamu ghibah, sebentar lagi orang akan ghibahin kamu, sama. Kayak gitu. Wow. Kemarin sudah kita terangkan ya, Imam Syafi'i bilangnya apa? Jangan kamu bongkar aibnya saudara kamu. Jangan kamu bongkar menggunakan lisan kamu, karena saudara kamu itu juga punya lisan, kamu punya kesalahan. Sebentar lagi saudara kamu itu akan membongkar dengan lisannya kesalahan-kesalahan kamu, sama. Hati-hati. Nah, thumma in kunta shadiqan fi dhannika. Kemudian kalau kamu ternyata benar terhadap persangkaan kamu, berarti saya cari kesalahan saya ini apa ya, cari tidak ketemu. Saya ini rajin belajar, rajin ibadah, tidak punya salah sama orang, saya ini tidak tertarik sama maksiat dan tidak pernah maksiat, saya ini selalu sedekah, selalu ini. Apa kekurangan saya? Tidak ada. Ternyata kamu memang seperti itu, tidak ada aib, tidak ada kekurangan pada diri kamu. Ini hebat sekali ini orang ini, ya. Maka bagaimana? Fashkurillah ta'ala alaih. Maka kalau memang betul kamu tidak ada kekurangan sama sekali, ya kamu harus banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut. Wala tufsiduhu, dan jangan sampai kamu merusak hal tersebut bithal bin nas, dengan celaan manusia, wa tamadmudi, dan dengan bersuara, ya, bi'aradihim, dengan kehormatan mereka. Fa inna dzalika, karena hal tersebut min a'dhamil uyubi,
termasuk aib yang paling besar. Gitu ya. Kalau kamu memang ternyata tidak punya kesalahan-kesalahan, ya kelihatannya memang tidak punya salah sama sekali, maka bagaimana? Ya sudah, syukur kepada Allah dan jangan bahas kesalahan orang. Kalau kamu bahas kesalahan orang, ketahuilah itu adalah aib yang paling besar. Kamu nyari tidak ada aib, lah itu berarti aib itu. Intinya begitu. Jangan sampai kamu bahas kesalahan orang. Sayyidina Umar bin Khattab dia mengatakan, alaikum bidzikrillah ta'ala fa innahu syifa' wa iyyakum wal ghibata wa dzikran nas fa innahu da'. Kamu hendaknya selalu ingat kepada Allah, karena ingat kepada Allah itu adalah obat. Dan hati-hati kamu sama ghibah, jangan sampai ghibah dan menyebutkan aib-aib manusia. Jangan, tidak usah ngomongin manusia, tidak usah. Kenapa? Karena sesungguhnya ngomongin kesalahan manusia ini adalah penyakit. Gitu. Kalau persangkaan bagaimana? Kayaknya begini dan kayaknya begitu. Itu juga tidak boleh. Itu namanya su'udon. Dalam Al-Quran disebutkan, ijtanibu katsiran minad don. Jauhi banyak persangkaan. Ya. Jauhi banyak persangkaan. Jangan banyak-banyak menyangka. Jangan. Rasulullah juga bersabda, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian sama persangkaan. Jangan-jangan begini, kayaknya begitu. Itu persangkaan. Hati-hati, jangan banyak berprasangka, karena persangkaan itu adalah ucapan yang paling bohong. Berarti kalau cuman mengikuti cuman mengikuti persangkaan, yaitu berarti ucapan persangkaan ini adalah yang paling bohong. Jangan dipercaya. Kamu punya persangkaan, kayaknya begini, kayaknya, oh iya bener ini. Enggak, itu don ini jangan dipercaya sama sekali. Gitu ya. Nah. Kemudian terakhir kita bahas ghibah yang diperbolehkan oleh syariat. Loh, ada ghibah yang diperbolehkan oleh syariat. Maksudnya bukan ghibah ya, berarti menyebutkan kekurangan, menyebutkan aib, menyebutkan kesalahan orang lain, tapi legal, boleh menurut syariat. Apakah ada itu? Nah, kita bahas beberapa ya, diantaranya yang sering dihadapkan ke diri kita, ya sering. Ya, satu, kalau kita menjadi saksi di persidangan. Kemudian misalkan contoh ini, ada si A dan si B bertikai. Ternyata si A ini mencuri barangnya si B. Misalkan. Pertanyaan, mencuri itu aib apa bukan? Aib ya. Kalau kita bongkar, dia seneng apa benci? Benci. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya si A ini mencuri barangnya si B, contoh. Akhirnya ternyata kita dijadikan sebagai saksi di mahkamah, di persidangan. Terus kita disumpah bahwasanya harus mengucapkan sesuai dengan yang kamu ketahui, dan juga harus jujur, tidak boleh berbohong. Maka bagaimana? Kamu sebutkan kesalahan-kesalahannya sesuai dengan yang ditanyakan oleh
majelis hakim itu boleh dan harus. Wah, nanti kalau saya bongkar hanya nanti hibah saya. Enggak, harus. Paham ya? Misalkan di persidangan, tapi ini jarang, kalau di sini tidak ada. Persidangan sebagai saksi bahwasanya ini berzina gitu. Maka bagaimana? Ya, kalau memang kamu sudah tahu, maka harus kamu ngomong sesuai dengan yang kamu tahu. Begitu. Itu. Yang pertama adalah kalau sebagai di persidangan. Begitu. Yang kedua, menjadi muhaddits, ya, ahli hadis. Nah, nanti dilihat itu kalau di ilmu hadis ada namanya jarah wa ta'dil, ya, al jarah wa ta'dil dalam ilmu mustalah hadis itu. Nanti muhadditsnya itu bilang diriwayatkan oleh si A, diriwayatkan oleh si B, diriwayatkan oleh si C, diriwayatkan oleh sahabat Nabi, misalkan sahabat Abu Hurairah misalkan, ya, dari Nabi Muhammad SAW. Nanti muhaditsnya ini bahas si A ini biografinya, ya, semasa hidupnya begini dan begini dan begini dan begini. Si B begini dan begini dan begini. Si C begini dan begini dan begini. Misalkan si B ini ternyata adalah pembohong. Si B ini ternyata hafalannya tidak karu-karuan, sering salah. Si B ini ternyata pernah korupsi dalil, korupsi rawi, riwayat, tadlis namanya, ya, katakanlah seperti itu. Ada aib-aib kemudian dibongkar, oh ini pernah berbohong, oh ini pernah ini. Pertanyaannya, ghibah bukan itu? Bukan, ya, bukan ghibah itu. Berarti menyebutkan kesalahan tapi berdasarkan dengan ilmu. Seperti yang diucapkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari termasuk semua yang hadis yang beliau ambil dari fulan ini, beliau tahu persis si fulan ini bagaimana keilmuannya, bagaimana keadilannya, bagaimana kejujurannya, bagaimana, ya, dan lain sebagainya. Beliau bisa menyebutkan bahwasanya ini pernah berbohong begini-begini. Bahkan dalam istilah hadis itu istilahnya luar biasa. Kadzab, pendusta, tukang bohong. Dajjal, tukang tipu, dajjal. Ya, syayatin, abalis begitu. Ya, ibaratnya itu gitu. Hamalatul fitan, pembawa fitnah. Oh, kadang-kadang gitu. Ya, ibaratnya itu dahsyat begitu. Kalau memang orangnya sama sekali tidak bisa dipercaya, begitu. Zaman di Bukhari, beliau mengatakan, saya menjarah dan mentakdil ini, tapi saya berharap semua yang saya ucapkan itu tidak ada yang ghibah sama sekali. Menyebutkan ini begini, ya, tapi tidak lebih, sesuai dengan kebutuhan. Kalau lebih dari kebutuhan, nah itu namanya ghibah, ya. Sama dengan kesaksian tadi itu. Berarti misalkan yang ditanyakan adalah, pernah enggak orang ini mencuri hartanya si B? Si A pernah enggak mencuri hartanya si B? Ya, pernah. Kamu tahu kejadiannya? Tahu. Ada buktinya? Ada. Dan saya tahu juga dia pernah mencuri hartanya C, mencuri hartanya D, mencuri hartanya sampai Z. Kemudian juga orang ini bohong sama ini, bohong sama ini, dan orang ini nipu ini, dan orang ini juga zina sama itu zina. Loh, ini namanya ghibah. Kesaksian kamu
suruh menjelaskan tentang apakah pernah si A ini ngambil hartanya si B. Lah kok kamu bongkar ke yang lain? Itu ghibah. Di jarh wa ta'dil tadi dalam riwayat sama juga seperti itu. Jelas ya? Berikutnya yang diperbolehkan dalam menyebutkan aib orang lain. Kalau orang yang melakukan kesalahan ini adalah orang yang berpotensi mengajarkan kesalahan-kesalahannya ke lain, atau dikhawatirkan banyak orang yang tertipu. Berarti misalkan si A itu ternyata ahli bid'ah, dia orang yang sesat, dan lebih parahnya lagi sesat mengajarkan kepada orang lain untuk kesesatannya. Jelas? Dia sesat dan mengajarkan orang lain untuk mengikuti kesesatannya. Maka kita sebutkan bahwasanya orang ini berbahaya dalam hal ini dan ini. Ini sesuai ini. Tapi sekali lagi jangan sampai offset. Batasnya itu tipis. Kalau kamu menyebutkan orang ini dengan kesalahannya, ya, bahwasanya orang ini telah melakukan ini dan melakukan itu, maka benar, boleh. Boleh melakukan ini dan ini kita sebutkan boleh, supaya orang lain tidak terfitnah, dan supaya orang lain tidak tertipu, maka boleh kita sebutkan kesalahan-kesalahan orang tersebut, ya, supaya tidak banyak orang yang ikut tersesat sama dengan orang tersebut, begitu. Tapi sekali lagi batasnya itu, kadang-kadang kita ini gregetan, dia ngomong begini, dia punya pemahaman seperti ini, karena berkali-kali sudah berhadapan dengan orang ini, akhirnya masuk nafsu pada diri kita, kita bahasnya sampai kemana-mana, kupas tuntas, pokoknya orang ini tidak ada kebaikannya sama sekali, semuanya jelek. Berarti benar tadi itu adalah menyebutkan kesalahan dan boleh, tapi yang lainnya itu adalah ghibah, tidak boleh. Jelas ya, bisa dipahami ya? Berarti tipis sekali, perbandingannya itu tipis sekali. Maka kalau memang kamu dalam 3 posisi ini, maka perhatikan jangan sampai kebablas, jangan sampai melampaui batas, jangan sampai offset, ya, gitu ya. Jelas ya? Mudah-mudahan dijaga semuanya ya. Mudah-mudahan Allah tutup aib kita, mudah-mudahan Allah jaga diri kita, sehingga di akhirat kita tidak termasuk orang yang dibuka aib-aib kesalahan-kesalahan kita. Bahkan juga di dunia ini mudah-mudahan aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. فانفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكنا وفك أهلنا وقربات لنا في ديننا ما لكدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتكيا العلماء نرضى بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون
الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسفى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أرضى بكل سؤال صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تشي الصابي والحمد لله في البدء والثناء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك